Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pesawat karavan milik Dabi Air tergelincir di Bandara Kogapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Jelang Natal, minyak tanah di Merauke mulai langka. Harga sayur mayur di Mimika mulai melonjak. Pesawat karavan milik Dabi Air dengan pilot Kapten Irela dan kopilot Henry tergelincir saat mendarat di Bandara Kogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pesawat terbang dari Bandara Nabire tujuan Kogapa dan saat mendarat pilot tidak dapat mengendalikan pesawat karena diduga landasan licin sehingga pesawat tergelincir menabrak bukit. Setelah terjadi insiden kecelakaan pesawat di Bandara Kogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Kejadian di mana pesawat tersebut diduga tergelincir karena licinnya landasan pada saat sampai di areal parkir pesawat menabrak bukit yang ada di sekitarnya situ. Untuk penumpang 5 orang dan 2 kru daripada pesawat, ada 3 orang yang terluka termasuk pilot tersebut, dan saat ini sedang dalam penanganan medis di Koramil, Kogapa, dan menunggu evakuasi dari Nabire. Pesawat membawa 5 penumpang serta sembako. Akibat insiden itu, Kapten Irela mengalami luka lecet di pelipis dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Homeo. Sementara pesawat mengalami kerusakan dan masih di landasan Kogapa. Arthur melaporkan dari Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Minyak tanah di Merauke menjadi barang yang langka. Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, sebagian masyarakat yang masih mengandalkan bahan bakar ini hampir putus asa mendapatkannya. Warga di distrik Semangga menyerbu agen yang masih menjual minyak tanah. Mirip hajatan besar, warga berbondong-bondong antri sejak pukul 7 pagi hingga 3 sore untuk mendapatkan minyak tanah. Sebagian datang dari lokasi yang jauh hanya untuk mendapatkan 15 liter minyak tanah yang sudah dijatah agen. Untuk mendapatkan minyak tanah, warga harus membawa kartu keluarga dan minyak sebanyak 15 liter harus dipakai sehemat mungkin hingga 2 minggu lamanya. Setelah itu baru mereka bisa antre lagi untuk mendapatkannya. Ibu dari jam berapa tadi datang sini terus balik lagi? Tadi jam 8 datang. Jam 8 datang. Balik lagi karena curiganya masih jauh. Masih jauh ya, masih panjang ya. Nah, biasanya kalau begitu jam berapa baru terisi nih, Bu? Oh, nggak jadi beli teh tergantung antrian, Pak. Iya, biasanya jam berapa? Ini sekarang udah jam 1. Sekarang jam berapa biasanya? Jam 2 atau jam 3 ya? Dapatnya berapa liter? 15 liter aja ya. Ibu bawa berapa jerigen ini? Ini bawa 15 jerigen saja. Ya maksudnya 1 kakak. 1 kakak saja. Tadi dari jam berapa antri? Jam 8? Jam 7. Jam 7 ya. Ini sekarang sudah jam 1 ya. Jam 1 belum dapat ya? Belum, masih kurang 19 lagi. Nah, ini kalau dijatah berapa per 1 orang ini? 15 liter aja. Itu untuk berapa hari punya? Tergantung keluarga sih, kalau tergantung pemakaian juga. Di sini untuk bukanya berapa hari melayani? 2 minggu sekali ya. Masyarakat meminta perhatian serius Pertamina agar mengatur kuota dan distribusi minyak tanah di Merauke karena kelangkaan minyak tanah ini sudah meluas ke sejumlah distrik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Kerom memusnahkan 700 gram ganja dari Papua New Guinea di halaman Mapolres Kerom.
Barang bukti ini disita dari 2 pengendara saat razia di Jalan Trans Papua. Ganja ini dibakar dan disaksikan kedua tersangka. Dilakukan penimbangan berat BB tersebut sebanyak 740,88 gram dan disisihkan 0,5 untuk uji lab, 1 gram untuk di persidangan besok itu, di mana ganja yang akan dimusnahkan ini sisanya 739,38 gram yang akan kita musnahkan setelah kita sisihkan untuk uji lab 0,5 dan 1 gram untuk tingkat penuntutan nanti. Setengah gram ganja disisihkan untuk pengujian di laboratorium dan 1 gram sisanya sebagai barang bukti di pengadilan. Arthur melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Kepolisian Resor Merauke meminta warga waspada dengan kejahatan jambret yang biasanya marak menjelang Natal dan Tahun Baru. Kasih Humas Polres Merauke AKP Ahmad Nurung meminta warga tidak mengenakan perhiasan mencolok saat bepergian karena bisa memancing pelaku kejahatan. Seringnya terjadi kejadian kasus jambret yang ada di Kota Merauke ini. Perlu dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya, apabila ingin bepergian ataupun mengambil uang di bank, di ATM, alangkah baiknya lebih berhati-hati. Kalau perlu ya kita menggunakan pengawalan ya, kalau jumlah besar melakukan pengawalan. Kemudian ya diharap juga kepada masyarakat itu sendiri untuk lebih memperhatikan supaya jangan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti kasus beberapa yang terjadi di pertigaan-pertigaan ataupun persimpangan jalan yang ada di Merauke. Ya, dihimbau kepada masyarakat supaya pada saat berkendara ya jangan menggunakan HP pada saat menyetir atau mengendarai kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Karena kenapa? Selain memudahkan untuk terjadi suatu kecelakaan, juga gampang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjamret ya, seperti itu. Sehingga perlu kehati-hatian, kewaspadaan dari kita masing-masing. Warga juga diminta melapor jika melihat orang mencurigakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ketika warga Mimika hendak menyambut Natal dan Tahun Baru, tiba-tiba harga sayur mayur melonjak tajam. Di Pasar Sentral Mimika, harga sayur kacang panjang misalnya saat ini dijual Rp15.000 per kilogram. Padahal harga sebelumnya berkisar Rp7.000 per kilogram. Begitu juga dengan mentimun, per kilogram dijual Rp10.000, naik dari harga Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Harga sayur sawi juga naik drastis, dari Rp5.000 per ikat menjadi Rp15.000 per ikat. Kenaikan harga sayur mayur ini disebabkan hasil panen menurun karena curah hujan yang berkurang. Sayur kenaikan kita gara nggak ada hujan kemarin. Sayur yang paling mahal apa sekarang? Kacang timun, cuma itu saja kayaknya. Kacang kena berapa? Kacang kena 15 1 kilo, timun 10.000 1 kilo. Sebelumnya dia harganya? Ya kalau normalnya 5.000 4.000. Kacang dan timun. Sudah berapa hari ini? Mungkin sudah ada hampir 2 minggu ini. Karena nggak ada hujan kemarin tahu, jadi banyak tanaman yang harus sekali panen langsung mati, udah jadi. Tergantung cuaca di sini tuh, kalau nggak ada air hujan mungkin di sini nggak ada tumbuh. Mas sayur saja. Kalau wortel? Wortel 25 Tetap stabil ya. Cuma itu saja, sayur saja. Sawi mahal. Sawi juga agak naik ini karena apa ini, nggak ada hujan kemarin tuh, curah hujan kurang, jadi tanam cuma 15 kata gitu. Sebelumnya dia? Iya, di angka 7.000 8.000 ya. Harga lagi. Kalau bagus diam dari kita datang dari Wamena, mungkin dari Wamena sudah 13 kita untung 2.000, 15 kita jual. Karena nggak ada yang tanam di sini, nggak akan gitu. Kalau kita dari Wamena, datangkan Wamena. Kalau buncis? Buncis 25. Standar ya? Standar, pokoknya standar semua.
Jika cuaca belum sepenuhnya membaik, harga sayur mayur di Mimika diprediksi akan terus merangkak naik. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Lapas kelas 2B Merauke, Papua Selatan saat ini sudah melebihi kapasitas tampung. Jumlah warga binaan di lapas ini berjumlah sekitar 460 orang, sementara kapasitas tampung sekitar 320 orang. Kelebihan kapasitas mengakibatkan kondisi kamar satu sel yang dihuni warga binaan menjadi kurang sehat. Mereka bercampur menjadi satu, padahal ada sebagian warga binaan yang menderita penyakit kronis. Kalapas Merauke Gustaf Rumaikewi mengakui kondisi buruk lapas kelas 2 Merauke saat ini. Pihaknya akan kembali menata dan memisahkan warga binaan. Mereka yang lansia akan dipisahkan dengan warga binaan yang sakit. Suasana di kamar itu bisa sirkulasinya bagus, kita persiapkan dengan pencahayaan yang bagus supaya sehat. Begitu juga kita sudah petakan terkait yang banyak penyakit menular harus kita pisahkan, yang lansia harus kita pisahkan, selain anak perempuan. Seperti itu pembinaan yang akan dilakukan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan lain sebagainya di dalam. Sehingga itu yang kita lakukan karena sudah cukup lama di sini untuk penempatan itu secara acak, sehingga menyulitkan teman-teman secara teknis untuk melakukan program-program pembinaan yang terarah. Nah, itu yang kita lakukan. Selain tidak sehat, kelebihan daya tampung ini juga rawan tindak kriminal di dalam lapas karena warga binaan yang bercampur dalam satu ruangan akan sulit diidentifikasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Samsat Merauke tahun ini menargetkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan program penghapusan denda pajak dan bea balik nama sebesar 31 miliar rupiah. Sejak diberlakukan program ini awal Oktober lalu, ternyata menarik minat warga Merauke, Papua Selatan. Mereka meluangkan waktu datang ke kantor Samsat untuk membayar pajak kendaraan. Alhasil, penerimaan pajak melebihi target yang diharapkan. Kepala Samsat Merauke Kayafas Simbilap mengatakan jumlah penerimaan pajak sudah mencapai 31 miliar rupiah. Dan dari waktu yang tersisa, Samsat masih dapat meraup penerimaan pajak kendaraan bermotor sekitar 2 miliar. Senang Pak dengan adanya penghapusan ini? Iya, senang lah Pak. Senang sekali ya? Untuk meringankan beban masyarakat. Iya. Ini Bapak mau bayar pajak mobil Pak ya? Iya, bayar mobil sendiri Pak ya? Iya, sendiri. Terlambat apa tidak Pak? Tidak Pak. Oh, tidak Pak. Realisasi sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 31 miliar 389 juta 7.000 rupiah atau 99,9%. Jadi kami kekurangan 24 juta 996.000. Itu hari ini akan kami lewati karena kemasukan tiap hari adalah minimal 100 juta per hari. Per hari ya? Ya, 100 sampai 150 juta per hari. Jadi hari ini kami akan over target. Artinya optimis ya? Optimis ya. Nah, untuk kesadaran warga sendiri Pak untuk membayar pajak sendiri dengan adanya program penghapusan denda ini? Pada prinsipnya masyarakat sangat berterima kasih atas kebijakan Gubernur Papua Selatan mengeluarkan SK Gubernur tentang pembebasan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, penghapusan denda bea balik nama kendaraan bermotor maupun pembebasan atau penghapusan pokok bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau kendaraan bekas itu. Dengan tercapainya target pajak sebesar 31 miliar, menunjukkan warga Merauke memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Program penghapusan denda pajak ini diberlakukan untuk membantu meringankan kondisi keuangan masyarakat yang saat ini belum stabil setelah pasca pandemi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Turis asal Amerika Serikat, Stephen Harms, ditemukan tewas saat menyelam di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pemandu selam terkejut melihat Stephen sudah mengapung. Polairut Polda Papua Barat masih menyelidiki kematian Stephen. Polres Merauke melakukan razia senjata tajam di Jalan Trans Papua dan Jalan Cigombong, Merauke, Papua Selatan. Polisi memberhentikan motor atau mobil dan mengecek satu persatu pengendara. Polisi menyita ganja hingga senjata tajam seperti parang, pisau maupun badik, kemudian pengendara diberikan peringatan keras karena bisa diancam penjara. Tiga polisi berpangkat Brigadir 2 dipecat karena tidak pernah bertugas berbulan-bulan di lingkungan Polda Papua. Ketiganya mengikuti upacara pemecatan secara tidak hormat yang dipimpin Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri di halaman Mapolda Papua. Kapolda meminta polisi yang bertugas benar-benar melayani masyarakat. Puskesmas Rimba Jaya kembali dipalang pemilik tanah. Masyarakat sekitar kembali menjadi korban karena tidak bisa berobat, padahal puskesmas menjadi andalan warga. Agar masyarakat terlayani, untuk sementara pelayanan kesehatan terpaksa di aula kantor Kelurahan Rimba Jaya. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena sudah sebulan pelayanan kesehatan di Jalan Trans Suasur terganggu buntut dari sengketa tanah. Warga berharap Pemda dan pemilik tanah duduk bersama mencari solusi agar mereka tidak menjadi korban. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.